Bayangkan seorang pria yang berusaha lari dari takdirnya hanya untuk jatuh tepat ke dalamnya. Sebuah ramalan kelam yang membuat seorang raja mengambil keputusan kejam terhadap anaknya sendiri, dan seorang pemuda yang mencari kebenaran tanpa tahu bahwa jawabannya akan menghancurkan hidupnya. Inilah kisah Oedipus, tragedi terbesar dalam mitologi Yunani. Sebuah kisah yang begitu mengguncang hingga melahirkan teori psikologi terkenal, kompleks Oedipus. Tapi, apakah benar ini hanya sebuah mitos atau mungkin lebih dekat dengan realitas manusia daripada yang kita kira? Di kota Thebes, Raja Laius dan Ratu Jocasta baru saja dikaruniai seorang anak laki-laki, tapi kegembiraan mereka berubah menjadi ketakutan saat mereka mendengar nubuat dari Oracle Delphi, seorang pendeta wanita yang dipercaya menyampaikan pesan langsung dari Dewa Apollo. Dan siapakah Oracle Delphi? Oracle Delphi adalah peramal paling terkenal di Yunani kuno. Ia tinggal di kuil Apollo di Gunung Parnassus, tempat raja-raja dan jenderal datang untuk meminta petunjuk tentang masa depan. Setiap nubuatnya dianggap sebagai takdir yang tidak bisa dihindari, dan kali ini pesannya adalah kutukan bagi keluarga kerajaan Thebes. Anakmu akan membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Bagi Laius dan Jocasta, ini bukan sekedar ramalan, ini adalah bencana. Mereka tak bisa membiarkan takdir itu terjadi. Dalam keputusasaan, Laius menusuk pergelangan kaki bayinya yang baru lahir dan memerintahkan seorang pelayan untuk membuang bayinya ke Gunung Cithaeron dan ditinggalkan di sana sendirian tak berdaya menunggu kematian. Tapi nasib berkata lain. Seorang gembala dari Korintos menemukan bayi itu, merasa iba dan membawanya kepada Raja Polybus dan Ratu Merope dari Korintos. Mereka yang tidak memiliki anak mengadopsi bayi itu, membesarkannya sebagai putra mereka sendiri, dan mereka menyebut bocah itu Oedipus, yang berarti kaki bengkak. Mereka tidak pernah memberitahu Oedipus asal-usulnya. Sejak saat itu, tragedi telah dimulai, hanya tinggal menunggu waktu hingga semuanya terungkap. Bertahun-tahun kemudian, Oedipus tumbuh menjadi pemuda gagah dan cerdas. Tapi saat seorang pria mabuk mengatakan sesuatu yang mencurigakan, hidupnya berubah selamanya. Kamu bukanlah anak kandung raja dan ratu Korintos. Oedipus terguncang mendengar hal itu. Rasa penasaran bercampur ketakutan mulai menghantuinya. Ia ingin mengetahui kebenaran tentang asal-usulnya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Oracle Delphi, tempat di mana nasib manusia diungkapkan oleh para dewa. Namun Oracle Delphi tidak memberitahu mengenai orang tua kandungnya. Tapi jawaban yang dia dapatkan justru mimpi buruk yang tidak ia inginkan. Kamu akan membunuh ayahmu dan menikahi ibumu. Diliputi ketakutan, Oedipus memutuskan untuk melarikan diri, menjauh dari apa yang ia yakini sebagai sumber malapetaka keluarga yang telah membesarkannya. Ia pun meninggalkan Korintos dan menuju Thebes. Ia berharap bisa menghindari ramalan mengerikan itu, namun tanpa disadari, langkahnya justru membawanya semakin dekat ke takdir yang berusaha ia hindari. Di tengah perjalanan, dia tiba di persimpangan, di mana dia bertemu seorang pria tua dengan pengawal-pengawalnya yang memerintahkan Oedipus untuk minggir dari jalan agar keretanya dapat lewat. Tetapi Oedipus tidak mau menurutinya, dan perkelahian mematikan pun terjadi. Tanpa disadari Oedipus, salah satu korbannya adalah Raja Laius dari Thebes, ayah kandungnya sendiri. Dengan membunuhnya, Oedipus telah memenuhi paruh pertama dari nubuat Oracle Delphi. Oedipus melanjutkan perjalanannya ke Thebes yang saat itu dilanda teror oleh monster bernama Sphinx. Sphinx adalah makhluk mitologi yang memiliki kepala seorang wanita, paha singa, dan sayap burung. Dia dimitoskan sebagai pengkhianat dan tidak kenal ampun, dan akan membunuh serta memakan mereka yang tidak bisa menjawab teka-tekinya. Teka-tekinya adalah apa yang berjalan dengan 4 kaki di pagi hari, 2 kaki di siang hari, dan 3 kaki di sore hari. Oedipus menjawab manusia, dan yang dimaksud pagi, siang, dan sore adalah tingkatan kehidupan manusia. Saat kecil, manusia berjalan dengan kaki dan tangannya. Saat dewasa, berjalan dengan 2 kakinya. Dan saat tua, berjalan dengan tongkatnya. Setelah mendengar jawaban Oedipus yang benar, Sphinx bunuh diri dan rakyat Thebes memuji Oedipus sebagai pahlawan. Sebagai hadiah, dia dinobatkan menjadi Raja Thebes dan dinikahkan dengan ratu kota yang baru saja menjanda, yaitu Jocasta. Mereka memiliki 4 anak, 2 laki-laki, Polynices dan Eteokles, dan 2 anak perempuan, Antigone dan Ismene. Keduanya tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya ibu dan anak, atau bahwa mereka telah menyelesaikan paruh kedua nubuat Oracle Delphi.
Bertahun-tahun setelahnya, wabah mematikan menyerang kota Thebes. Untuk menyelamatkan kota Thebes, Oedipus mengirim saudara iparnya, Kreon, untuk berkonsultasi dengan peramal Oracle Delphi. Dia mengatakan bahwa wabah ilahi ini hanya akan mereda jika pembunuh Raja Thebes sebelumnya, Raja Laius, akhirnya diungkap lalu diusir atau dibalas dengan darah. Oedipus buru-buru membuka penyelidikan. Oedipus bertanya pada Teiresias, seorang peramal buta, tetapi Teiresias mengingatkannya agar usahanya untuk mencari pembunuh Laius tidak diteruskan. Karena terjadi pertikaian antara keduanya, maka akhirnya Teiresias mengungkap bahwa pembunuh sebenarnya Raja Laius adalah Oedipus sendiri. Oedipus membantah dan membelokkan tuduhan itu. Jocasta juga bersikeras pembunuh Laius tidak mungkin Oedipus, karena dia mendengar Laius dibunuh di persimpangan jalan oleh perampok. Oedipus merasa tidak asing dengan hal itu. Untuk mencari lebih dalam, dipanggillah gembala yang menyelamatkannya saat bayi. Dan pada saat yang sama, seorang pesuruh datang dari Korintos mengabarkan bahwa Raja Polybos yang Oedipus anggap sebagai ayah kandungnya telah tiada. Utusan itu juga mengungkapkan bahwa Oedipus sebenarnya adalah anak angkat Polybos. Pada akhirnya, kebenaran menghampiri Oedipus. Dalam mencari pembunuh Laius, dia mencari dirinya sendiri. Dan nubuat Oracle Delphi telah terjadi dengan semua detail mengerikannya. Penuh kemarahan, kebencian, dan malu, Oedipus bergegas membunuh Jocasta. Tetapi Jocasta juga telah menyadari kebenaran dan mengambil nyawanya sendiri. Oedipus yang tak sanggup menatap kebenaran meraih bros dari gaun ibunya yang tergantung di sana. Dengan tangan gemetar, ia menusukkannya ke kedua matanya, menghancurkan indera yang selama ini telah menipunya. Mata ini tidak layak melihat dunia lagi. Dalam kegelapan yang kini menyelimuti, ia meratap berharap bisa menghapus dosa yang tak pernah ia sadari. Ia lalu pergi mengasingkan diri, menghabiskan sisa hidupnya dalam penderitaan. Kisah tragis Oedipus bukan sekedar mitologi. Berabad-abad kemudian, seorang psikoanalisis bernama Sigmund Freud menemukan bahwa cerita ini mencerminkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang terjadi dalam pikiran bawah sadar manusia. Freud adalah seorang neurolog asal Austria yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Ia mengembangkan teori bahwa banyak aspek kepribadian dan perilaku manusia berasal dari dorongan bawah sadar, termasuk hubungan awal seorang anak dengan orang tuanya. Dari sinilah lahir teori kompleks Oedipus, gagasan bahwa pada tahap perkembangan awal, seorang anak laki-laki secara bawah sadar memiliki ketertarikan kepada ibunya dan melihat ayahnya sebagai saingan. Seperti Oedipus yang tak sadar telah membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Menurut Freud, sebagian besar anak berhasil melewati fase ini dengan normal. Namun jika tidak terselesaikan, kompleks ini bisa mempengaruhi hubungan dan kepribadian mereka di masa dewasa. Konsep ini begitu kontroversial, tetapi juga menjadi dasar bagi banyak teori psikologi modern tentang perkembangan manusia dan hubungan keluarga. Bisakah kita benar-benar lari dari takdir? Ataukah semakin kita menghindarinya, semakin kita justru mendekatinya? Kisah Oedipus adalah mengingat bahwa terkadang kebenaran bisa menjadi kutukan. Tapi pertanyaannya, apakah kita lebih baik hidup dalam kebohongan yang nyaman atau menghadapi kebenaran yang menyakitkan? Terima kasih sudah menonton video ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan, karena kita sama-sama belajar.